Kisah penyaliban Andreas tidak tercatat secara rinci dalam Perjanjian Baru, tetapi tradisi Kristen memberikan gambaran tentang bagaimana ia mengakhiri hidupnya sebagai martir karena imannya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Andreas melanjutkan pelayanannya sebagai rasul, menyebarkan Injil ke berbagai wilayah, terutama di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yunani, Turki, dan Rusia. Ia dikenal sebagai rasul bagi wilayah Skythia, sekarang Ukraina dan Rusia Selatan, dan sekitarnya. Kisah-kisah tentang pelayanannya seringkali menekankan keberaniannya dalam menghadapi oposisi dan kemampuannya untuk melakukan mukjizat. Karena keberhasilannya dalam menyebarkan agama Kristen, Andreas ditangkap oleh otoritas Romawi di Patras, Yunani. Ia diadili karena dianggap menghasut rakyat untuk menentang dewa-dewa Romawi dan kaisar. Gubernur Romawi di Patras, Aegetus, berusaha membujuk Andreas untuk menyangkal imannya dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa Romawi, tetapi Andreas menolak dengan tegas. Karena penolakannya untuk menyangkal imannya, Andreas dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Namun, menurut tradisi, Andreas meminta agar ia disalibkan pada salib yang berbeda dari salib Yesus. Ia merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Permintaannya dikabulkan, dan ia disalibkan pada salib berbentuk X, yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas, Crux Decusata. Saat disalibkan, Andreas terus berkhotbah dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Ia mendorong mereka untuk percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Dikatakan bahwa ia menderita selama berjam-jam disalib, tetapi ia tetap teguh dalam imannya dan tidak pernah menyesali keputusannya untuk mengikuti Yesus. Kematian Andreas sebagai martir menjadi inspirasi bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ia dianggap sebagai santo pelindung Skotlandia. Salam damai, Tuhan memberkati.